Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif untuk seri template review persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan dengan format baru. Kita tiba di bagian keempat ya, lanjutan kemarin yaitu jenis pengadaan jasa konsultan konstruksi. Jasa konsultan konstruksi sehingga kiblat atau dasar aturannya berbeda dengan jasa konsultan non konstruksi Bapak Ibu. Bagi yang belum mengenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Agus Arif Rahman, fungsional pengadaan ahli media di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian izinkan saya menunjukkan sertifikat kompetensi yang saya miliki Bapak Ibu. Ini adalah sertifikat kompetensi ahli muda yang saya dapatkan 2016. Ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi ahli media yang saya dapatkan 2019 yang lalu. Ini adalah daftar kompetensi yang miliki. Kemudian izinkan saya menunjukkan SK sebagai Probity Advisor dari LKPP. Alhamdulillah mendapat kepercayaan. Saya sebagai ASN dari BMKG mendapatkan kepercayaan dari LKPP untuk bisa menjadi kepanjangan tangan LKPP untuk menjadi Probity Advisor di LKPP Bapak Ibu. Ini SK saya. Nah, kemudian saya juga penulis buku Bapak Ibu. Ini adalah buku-buku saya. Di buku pertama ini untuk Pokja bisa pengadaan, Anda bisa membeli buku ini Bapak Ibu di online shop banyak ya. Kemudian di buku kerja PPK ini juga di online shop juga banyak, ini untuk PPK. Ya, kalau yang ini penerbitnya Gramedia, kalau ini Prenada Media. Nah, kemudian yang dua di bawah ini adalah penerbit dari LPKN yang bisa Anda dapatkan, dan linknya ada di bawah Bapak Ibu. Oke. Nah, kita langsung ke TKP. Lanjut ya. Kita lanjut. Ini adalah review untuk jasa konsultan konstruksi. Agendanya tetap sama Bapak Ibu. Hanya saja aturannya menggunakan Permen PUPR 14 tahun 2020 untuk pada saat video ini direkam ya. Pada saat video ini direkam acuannya menggunakan itu Bapak Ibu. Ya, acuannya menggunakan itu. Jadi saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Dasar acuannya adalah menggunakan Permen PUPR 14 2020 ya. Ini ya. Ini adalah dasar acuan untuk jasa konsultan non konstruksi maupun pekerjaan konstruksi. Oke. Oh, yang ngomong-ngomong Bapak Ibu, untuk yang fungsional pengelola pengadaan review ini itu akan bisa Anda jadikan sebagai portofolio dan atau bukti fisik angka kredit ya, karena sudah tertuang di Permen PAN RB 29 ya, di bagian pemilihan penyedia ini ya, review terhadap dokumen persiapan pengadaan. Lumayan ya angkanya ya. 0,04 untuk pertama, muda 0,08. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi ini dasar hukumnya adalah ini semuanya, dan agendanya sama Bapak Ibu ya, agendanya sama ya, spesifikasi teknis untuk KAK, HPS, tentang kontra, anggaran, dan seterusnya sama. Nah, kemudian nanti ya yang konstruksi akan ada dua file sama dengan yang jasa konsultan non konstruksi, yaitu review jasa konsultan konstruksinya dan lampirannya seperti ini nanti ya. Jadi ini berbeda dengan yang non konstruksi Bapak Ibu. Yang konstruksi ini lampirannya berbeda ya, bobot-bobotnya berbeda ya, seperti itu. Oke, kemudian kita ke reviewnya ya. Depannya sama ya, kemudian bagian ke satu ya. Jadi strukturnya sama Bapak Ibu. Bagian ke satu adalah review DPP, bagian kedua adalah kertas kerja persiapan pemilihan ya. Bagian ini sekarang kita ke bagian ke satu dulu. Nah, bagian ke satu review KAK ya. Saya lagi, semoga Anda sudah tidak bingung lagi ya, bahwa jasa konsultan itu menggunakan kerangka acuan kerja. Ini adalah kerangka acuan kerja versi pengadaan ya, yang ketentuannya dikeluarkan oleh peraturan PUPR, Menteri PUPR. Berbeda dengan KAK versi perencanaan, versi anggaran, yang ketentuannya dikeluarkan oleh peraturan Menteri Keuangan, itu sebagai data dukung pengajuan RKA KL atau RKA
eh, di pemerintah daerah, Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah KAK. Ya, KAK kita pastikan KAK-nya sesuai dengan formatnya, Bapak Ibu ya. Formatnya KAK bagaimana? Ini ya KAK. Formatnya KAK seperti ini. Kalau yang berdasarkan Permen PUPR 14 ada 26 item. Ya, ada 26 item. Ini adalah standar dokumen KAK, konsultan konstruksi. Jadi kalau Anda akan melakukan seleksi konsultan konstruksi para PPK, pastikan KAK Anda sesuai numberingnya, isinya, strukturnya sesuai dengan ini Bapak Ibu. Isinya ya ada latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, lokasi, sumber dana, nama, data dasar, dana teknis, studi, referensi ini sama ya dengan yang konsultan non konstruksi. Dan lingkup keluaran, nah ini pembedanya ada di sekitar sini ya. Peralatan, material, personel dan fasilitas dari PPK, peralatan dan material dari penyedia jasa konsultansi, lingkup kewenangan penyedia jasa, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kemudian personel. Nah ini bagian kuncinya ada di sini nih ya. Bagian kuncinya ada di sini. Posisinya apa, tingkat pendidikannya, jurusannya, keahliannya apa, pengalamannya berapa tahun, dan pengalaman profesional ya, dan status tenaga ahlinya apa, tetap atau tidak tetap. Ya, seperti ini personal, dan inilah bagian inti dari KAK ini Bapak Ibu. Kemudian ini jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian laporan-laporan, ada pendahuluan, bulanan, antara, laporan akhir. Kemudian hal lain produksi dalam negeri. Semua kegiatan jasa konsultan berdasarkan KAK ini harus dalam terhadap di wilayah Indonesia. Kemudian ada persyaratan kerjasama dan pedoman pengumpulan data lapangan, dan terakhir adalah alih pengetahuan, ya, transfer knowledge, alih pengetahuan. Oke. Yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu dalam hal jasa konsultansi yang diseleksi merupakan jasa konsultansi pengawasan atau manajemen konstruksi. Jadi kalau yang konsultan pengawas atau yang konsultan MK, komposisi personel tenaga ahli yang dipersyaratkan memenuhi ketentuan. Nah, ini sudah diatur di sini Bapak Ibu. Ya, ikuti saja Bapak Ibu. Jadi yang khusus konsultan pengawas dan konsultan MK sebaiknya mengikuti ini struktur tenaga ahlinya. Untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan besar atau tinggi, isinya adalah ahli utama K3 konstruksi atau ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Jadi ini adalah pengaturan untuk ahli K3-nya ya. Untuk ahli K3-nya ikuti ini Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk paket pekerjaan konstruksi berisiko keselamatan sedang, maka yang dipersyaratkan adalah ahli madya K3 konstruksi atau ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Ingat, paling singkat 3 tahun. Nah, untuk yang konstruksi kecil, maka cukup ahli muda K3 konstruksi. Ini cukup ahli muda K3 konstruksi kecil. Ya, jadi kira-kira kecil adalah cukup ahli muda K3 konstruksi. Ya. Kemudian jasa konsultan untuk jasa konsultan pengkajian atau perencanaan dan perancangan komposisi personel tenaga ahli ketika mensyaratkan tenaga ahli K3 konstruksi. Ya, kemudian di sini untuk kontak lamsam maka jenis laporan disesuaikan dengan keluaran. Jenis laporan disesuaikan dengan keluaran. Ini adalah beberapa ketentuan yang perlu Anda menjadi perhatian Bapak Ibu dalam membuat KAK. Nah, ini yang kita Pokja melakukan reviewnya Bapak Ibu ya. Melakukan reviewnya sesuai dengan pasal 21 di Permen PUPR 14. Apa saja yang ditanyakan tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya. Uraian pekerjaan ya, latar belakang, apakah sudah mencapai tujuan, apa sudah mencantumkan lokasi pekerjaan, apa sudah mencantumkan produk yang dihasilkan output, kemudian waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan. Di sini apakah sudah memuat waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran. Apakah ada pertimbangan teknis lainnya? Kemudian tanya lagi kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli. Apakah sudah mencantumkan kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli? Apakah tersedia justifikasi kebutuhan kompetensi dan jumlah tenaga ahli? Ya, itu. Kemudian kemampuan badan usaha penyedia. Apakah sudah memuat kemampuan badan usaha? Kemudian sumber pendanaan, apakah sudah mencantumkan sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan pekerjaan. Ya, kemudian uraian pekerjaan, identifikasi bahaya dan penetapan risiko
terkait keselamatan konstruksi, terkait kode pekerjaan konstruksi. Ya, jadi ini adalah khusus untuk jasa konsultan yang pengawas dan konsultan pengawas dan MK, ya. Apakah sudah memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait keselamatan konstruksi dan pada pekerjaan konstruksi. Jadi ini sekali lagi hanya khusus untuk konsultan pengawas dan konsultan MK. Pastikan ini ada ininya Bapak Ibu di uraian pekerjaan terkait dengan identifikasi bahaya, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait keselamatan. Apakah dia kecil, sedang, atau tinggi? Kecil, sedang, tinggi. Dipastikan di KAK ini sudah diidentifikasi, sudah ada isi. Ya, sekali lagi inilah khusus untuk konsultan pengawas dan konsultan MK saja. Kemudian ada klarifikasi tambahan, apakah sudah dilengkapi dengan formulir identifikasi kebutuhan, formulir rencana pengadaan, ya. Pastikan ada ini Bapak Ibu. Kemudian kalau ada pertanyaan tambahan silakan dimasukkan di tabel ini. Ya, ini adalah contoh rekomendasi hasil review, ya, di sini. Kemudian review HPS. Review HPS. Apa saja yang ditanyakan di sini? HPS sinkron dengan pagu, apakah sumber informasi digunakan dalam menggunakan HPS, apakah terdapat kalkulasi atau perhitungan khusus, apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan, apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan, apakah nilai remunerasi tenaga ahli sesuai standar remunerasi minimal tenaga ahli. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, usahakan sedapat mungkin sesuai dengan standarnya Bapak Ibu. Anda bisa melihat dari nilai remunerasi yang ditentukan di Kepmen PUPR 897. Kepmen PUPR 897, semoga ada di sini ya. Kepmen PUPR 897 ada enggak di sini? Oke, ternyata tidak ada di folder ini. Nanti kita bisa susulkan Bapak Ibu ya. Kepmen PUPR 897. Anda mestinya kalau sudah biasa terjun di konstruksi sudah mestinya memahami ya hal ini ya. Saat ini ya, ini yang digunakan referensi untuk remunerasi, bukan menggunakan Inkindo, berbeda ya, berbeda. Jasa konsultan konstruksi menggunakan ketentuannya, referensi yang digunakan adalah saat ini Bapak Ibu. Oke, apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS? Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ada tambahan pertanyaan, silakan ditaruh di sini dan rekomendasinya contoh kalimatnya ini ya. Ini contohnya misalnya PPK perlu memperbaiki nilai remunerasi ahli agar sesuai dengan standar biaya remunerasi ahli berdasarkan Kepmen PUPR nomor 897 tahun 2017. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian review rancangan kontrak. Ini rancangan kontrak. Rancangan kontrak untuk jasa konsultan konstruksi. Pertanyaannya apakah standar yang digunakan ya, tentunya adalah Kepmen PUPR ya. Rancangan kontraknya seperti ini Bapak Ibu, rancangan kontraknya kurang lebih ya. Untuk penyedia tunggal seperti ini, SSUK-nya ya, SSUK-nya ya. Jadi kalau mau ngecek ini kok SSUK-nya benar atau enggak, cukup lihat totalnya saja pertama-tama. Berapa totalnya? Kita lihat. Kalau SSUK jasa konsultan non konstruksi, SSUK-nya jasa konsultan konstruksi, SSUK-nya ada berapa klausul, kita lihat. Oke, kita lihat. 63 klausul Bapak Ibu. 63 klausul. Ya. Kalau yang konsultan non konstruksi ada 54 ya kalau di sana klausul. Kalau konsultan konstruksi lebih banyak. Ya, 63 klausul SSUK-nya. Jadi kalau tidak 63 klausul berarti dia standar dokumennya salah yang dipakai. Pastikan standar dokumennya benar SSUK-nya. SSKK-nya seperti ini bentuknya. SSKK-nya. Ya, Anda bisa download Bapak Ibu. Anda bisa download di channel YouTube saya yang lain mengenai SDP tentang konstruksi. Ada di, nanti Anda bisa dapatkan versi Word asli. Ya, seperti ini. Urutannya seperti ini ya. Dan jangan merubah numbering-nya, karena numbering ini dia mengikuti numbering-nya ini adalah mengikuti SSUK-nya Bapak Ibu. Kemudian ini yang sering salah, Pak Anda perhatikan kalau review rancangan kontrak ya.
Ini seringkali pada saat review tidak, pada saat menyampaikan DPP ini tidak disampaikan. Ada bahwa SSKK, jasa konsultan konstruksi, ada lampirannya, lampiran SSKK. Nah ini harus ada nih, ya, lampiran SSKK. Daftar pekerjaan utama yang disubkon kalau memang ada. Kemudian daftar peralatan utama. Nah, daftar peralatan utama kalau memang ada, ya. Yang lagi, nah, rekap penugasan tenaga ahli, ya, lampiran. Jadwal pelaksanaan pekerjaan. Oke. Daftar keluaran dan harga. Ya, DD1, DD2, dokumen tender, UKR seperti itu. Ya. Karena ini adalah contoh lamsam seperti ini. Kalau lamsam itu daftar yang disebut dengan daftar keluaran dan harga, Bapak Ibu. Jadi kalau kontraknya lamsam adalah daftar keluaran dan harga. Makanya Anda lihat strukturnya seperti ini. DD1, DD2, tadi output Bapak Ibu. Output DD1, DD2, dokumen tender, UKL, UPL misalkan, ya. Jadi dokumen-dokumen satuannya, spesifikasi teknis, ya, seperti itu. Ya, sekarang Anda lihat, saya akan tunjukkan yang harga satuan. Berbeda Bapak Ibu. Kita lihat yang harga satuan. Jasa konsultan. Yang penting lamsam. Ini saya buka yang harga satuan itu kalau versi konsultan namanya waktu penugasan. Oke, kualitas biaya waktu penugasan. Oke, ya, kita ambil yang ini, waktu penugasan. Kita lihat SSKK-nya itu akan berbeda Bapak Ibu. Kalau yang waktu penugasan, jadi waktu penugasan itu adalah kontrak harga satuan versi jasa konsultan. Jadi kalau jasa konsultan namanya adalah waktu penugasan, itu adalah seperti kontrak harga satuan untuk yang selain untuk selain jasa konsultan Bapak Ibu. Kita lihat KAK-nya sama, ya, KAK-nya sama. KAK-nya sama, kemudian rancangan kontrak, ya, sama, ya, rancangan kontrak tidak berbeda. Nanti kita lihat SSUK-nya sama tidak? (66) ya, 66. Jadi kalau waktu penugasan ada 66 item, ya, di KSO terakhirnya 66 item. Nah, dan ini lampirannya Anda lihat, ini SSKK-nya, lampirannya ya serupa tapi tak sama. Ini hanya sama di depannya aja Bapak Ibu. Ya, belakang-belakangnya Anda lihat pasti ada perbedaan-perbedaan, ya. Perbedaan terutama di lampirannya. Ya, di lampirannya. Anda lihat di sini di lampirannya setelah jadwal penugasan, rincian remunerasi. Nah, ini lihat. Rincian komponen remunerasi personel. Nah, seperti ini, ya. Ya. Ini adalah karakteristik jenis kontrak waktu penugasan. Seperti ini komposisinya. Dan kemudian ada dia langsung personel dan personel. Jadi HPS-nya ya seperti ini Bapak Ibu. Ya. HPS-nya seperti ini. Ada personel dan personel. Ya, personel dan personel. Tapi kalau yang model jenis kontraknya lamsam, modelnya seperti ini. Output Bapak Ibu. Ya, kalau saya terus terang lebih senang seperti ini Bapak Ibu, ya. Berdasar kita membayar berdasarkan output. Ya, kita tidak usah memikirkan prosesnya bagaimana dia, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Ya. Seperti itu. Ya, dokumen-dokumen apa saja yang Anda minta itulah yang jadi Anda dibayar konsultan dibayar berdasarkan itu. Jauh lebih fleksibel Bapak Ibu, ya, lebih simpel juga. Kalau saya lebih senang ini, tapi memang itu adalah strategi masing-masing PPK, ya. Silahkan kita kembali ke reviewnya, ya. Jadi itu adalah review rancangan kontrak, ya. Pastikan sesuai jenis kontraknya juga, bukti kontrak, apakah bukti kontrak yang diberikan sinkron dengan nilai pengadaan, kemudian klausul, pastikan jangan ada yang kosong, ya. Jangan ada yang kosong. Oke. Kemudian review anggaran belanja, pastikan ada ID RUP-nya. Nah, anggaran belanja pastikan tersedia, ya, tersedia, jangan sampai masih dalam proses. Nah, kalau misalkan masih dalam proses revisi, ya terpaksa, ya, tidak mengikat, ya. Jadi ini dipastikan dulu ketersediaannya ini sudah ada di anggaran atau belum, ya. Kemudian review ID RUP, pastikan sudah ada ID RUP-nya, ya. Waktu penggunaan, pastikan ini mencukupi, dan ini sebenarnya ini adalah hati-hati menjawab pertanyaan ini manakala Anda diminta mendapatkan
penugasan ya, jasa konsultan di semester 2 ya. Belum tentu cukup waktunya. Hati-hati jawab pertanyaan ini. Ya. Review analisis pasar sekali lagi ini adalah dalam rangka untuk ketersediaan barang jasa pelaku usaha yang mampu. Dan kalau konsultan konstruksi mestinya tidak perlu khawatir Bapak Ibu, banyak sekali ya, banyak pasaran lah ya. Banyak sekali yang bisa. Kemudian, nah ini dia. PPK silahkan menyampaikan usulan masukan terhadap eh, persyaratan ya, dokumen kualifikasi, dokumen seleksi. Nah ini di sini terlampir. Nah di terlampirnya ini, nah ini silahkan dibahas sama-sama Bapak Ibu. Kalau ini adalah dokumen kualifikasi, prakualifikasi. Ya pasti menggunakan prakualifikasi kalau badan usaha ya. Jadi ini lembar kriteria evaluasi persyaratan kualifikasi teknis. Apa saja yang ditentukan di sini di dalam Permen PUPR? Jadi istilahnya di sini adalah NPS, pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir. Nilai pekerjaan sejenis NPS ya 30. Jadi di sini kalau ada 10 kali nilai 100, 5 kali 9 nilai 70 dan seterusnya. Kemudian pengalaman pekerjaan dalam waktu 10 tahun terakhir pada lokasi yang sama pada tingkat provinsi, Ya, lokasi yang sama Bapak Ibu. Oke, nilai pekerjaan pada lokasi yang sama. Jumlah pengalaman. Jadi kalau lokasi yang sama satu provinsi lebih dari 7 kali, maka nilainya 100. Gitu ya. Kemudian, kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 tahun terakhir dengan nilai pekerjaan yang dikompetisikan, nilai pekerjaan tertingginya. Rumusnya seperti ini. Ya, nilai pekerjaan tertinggi. Ya. Jadi yang punya nilai pekerjaan tertinggi dia mendapatkan nilai full Bapak Ibu untuk yang bobotnya 40 ya. Dan ini ada rentangnya Bapak Ibu. Nah, ada rentangnya Anda bisa lihat nanti di SDP-nya ya. Di SDP-nya ada. Saya suka menggunakan formasi ini Bapak Ibu. Ini formasi sering kita gunakan, contohnya adalah seperti ini. Bobotnya 70. Dan ini kalau ada cara sendiri untuk menentukan bobot, kalau Anda mau menggunakan rumus ya silakan ya. Saya seperti ini ya 70. Dan ini adalah hitungannya adalah dapat nilai full itu adalah yang punya pengalaman tertinggi ya, yang dikompetisikan. Oke. Sejenis. Ya, ini yang perlu digarisbawahi di sini adalah sejenis. Ya, jadi ya. Jadi yang perencana, pengasih pengawas, MK ya MK begitu. Kalau kriteria sejenis itu untuk konsultan konstruksi itu tidak sulit Bapak Ibu ya. Tidak sulit. Oke, jadi ini adalah ini jadi disepakati di sini ya. Sepakati, makanya ini terlampir. Nah, di sini disepakati ya, kriteria pekerjaan sejenisnya apa? Nih, manajemen konstruksi gedung misalkan begitu. Ya, atau konsultan perencana nah gitu ya. Kualifikasi sekarang dokumen seleksi. Nah, terlampir lagi di sini. Apa saja yang dijadikan bobot di sini? Ya. Pertama, unsur pengalaman perusahaan, unsur proposal teknis dan unsur kualifikasi tenaga ahli sama Bapak Ibu dengan yang konsultan non konstruksi. Tapi rinciannya yang berbeda. Ya, rinciannya yang berbeda Bapak Ibu. Oke. Jadi unsur pengalaman perusahaan, pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir, ya, kemudian pengalaman pekerjaan dalam waktu 10 tahun terakhir pada lokasi yang sama pada tingkat provinsi, kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dalam 10 tahun nilai pekerjaan yang dikompetisikan, ya, kemudian unsur proposal teknisnya ini sudah ditentukan, tinggal dinilai Bapak Ibu ya. Dan saran saya ini dinilai oleh ahlinya. Pemahaman atas lingkup pekerjaan, kemudian kualitas metodologi, ketepatan analisa, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, dukungan data yang tersedia, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan, program kerja, jadwal pekerjaan, organisasi, kebutuhan fasilitas penunjang. Kemudian hasil kerja, penyajian analisis dan gambar, penyajian spek, penyajian laporan ya, ada gagasan baru ya. Kemudian ini yang paling penting di sini Bapak Ibu, ini yang paling penting,
eh, masing-masing tenaga ahli sesuai tingkat tingkat dan jurusan pendidikan, pengalaman kerja profesional, status tenaga ahli yang diusulkan, tetap atau tidak tetap tersebut pada IKP. Ya, di IKP sudah disebutkan. Oke. Nah, seperti itu terlampir. Nah, sehingga di sini perlu ditetapkan lagi sejenisnya apa nih. Ya biasanya ya sama ya sejenisnya apa. Nah, kemudian jabatan kerja dan tahun pengalaman profesional ya. Bukan pengalaman pekerjaan, bukan pengalaman kualifikasi ya. Gitu. Oke, itu adalah review DWP. Sekarang yang review bagian yang kedua adalah kertas kerja. Ya, sama dengan sebelumnya Bapak Ibu. Metodenya seleksi, pertimbangannya ini sudah ada di sini pertimbangannya dasar aturan Permen PUPR 14 2020. Nanti kalau aturannya ganti tinggal ini diganti ya. Pertama metode kualifikasi, prakualifikasi, pertimbangannya itu makanya ini jangan dihapus ya. Kalau sekali lagi kalau karena sebaiknya jangan dihapus, tinggal dipilih-pilih saja. Metode evaluasi kualifikasi digunakan sistem pembuatan dengan ambang batas. Kemudian sistem pembuatan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultan. Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia. Nah, ini untuk jasa konsultan menggunakan lampiran 2 Permen PUPR 14 pada bagian persyaratan kualifikasi IKP dan halaman persyaratan kualifikasi pada LDK. Ya ini sih. Nah, ini formalitas karena memang ini memastikan bahwa persyaratan sesuai Bapak Ibu. Nah, kemudian ini bagian utamanya di sini nih Bapak Ibu. Nah, ini yang pentingnya nih. Kuncinya ini di sini nih ya. Penetapan isian lembar data kualifikasi. Persyaratan kualifikasi UJK. Kemudian SBU-nya apa? Ditetapkan di sini. Ya, disyaratkan apa? Kemudian NPWP tahun SPT tahunannya. Ya. Kemudian memiliki akta pendirian perusahaan. Kemudian tidak masuk daftar hitam ya. Memiliki pengalaman paling kurang 1 tahun dalam kurun waktu paling kurang 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Kemudian memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis. Nah, ini dipilih ya kalau misalkan untuk perusahaan kecil maka pekerjaan sejenisnya berdasarkan subklasifikasi. Ya. Berdasarkan subklasifikasi pengalaman pekerjaan sejenis. Kemudian untuk yang menengah besar pekerjaan sejenisnya adalah ini berdasarkan subklasifikasi dan berdasarkan atau berdasarkan lingkup pekerjaan. Ya, ditentukan di sini ya. Bisa dibahas bersama dengan PPK. Ya, kemudian di sini ditetapkan nilai ambang batas total minimalnya berapa. Pengalaman pada pekerjaan sejenis pada waktu 10 tahun terakhir dengan bobot. Nah, ini range-nya 25 sampai 40. Kemudian yang kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis tertinggi 10 tahun terakhir range-nya 35 sampai 45. Tadi contohnya ada di sini Bapak Ibu. Contohnya ada di sini ya. Nah, kemudian pengalaman pekerjaan jenis dalam 10 tahun terakhir pada lokasi yang sama, range-nya 20 sampai 30. Domisili perusahaan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Sama dengan lokasi pekerjaan 5%, ya, seperti misalnya 400%. Kemudian SKN ya, bisa 50% SKN. Oke, kemudian menyampaikan laporan keuangan dan seterusnya. Oke, serta menyampaikan laporan keuangan tahun berapa di sini disepakati di sini ya. Tahunnya pastinya ya tahun terakhir ya. Kemudian untuk menengah laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Ini perlu diperhatikan. Jadi keuangan menengah adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP, atau untuk yang besar laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor KAP yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan berlaku. Ya. Sudah terregistrasi. Ini hanya sekedar KAP aja bebas. Tapi kalau yang besar harus terregistrasi. Kemudian kalau KSO sini aturannya, ketentuannya. Oke, itu tadi. Sekarang yang penetapan persyaratan penyedia. Nah, kalau penyedia ya seperti ini ya. Sudah pasti seperti ini. Ya. Oke. Kemudian penetapan metode evaluasi penawaran, Bapak Ibu. Ya, ini di sini kualitas dan biaya, pertimbangannya itu ya, kemudian pembobotan seperti ini ya, pembobotan passing grade seperti ini, penetapan metode penyampaian evaluasi 2 file ya,
penetapan jadwal dan seterusnya, penetapan dokumen pemilihan, dan nah ini penetapan dokumen pemilihan. Nah, ini adalah bagian kunci juga yang kedua pada tahap seleksi Bapak Ibu. Ya, pada tahap seleksi penetapan dokumen pemilihan. Nah, ditaruh di sini nih. Jadi yang kasih warna kuning ini adalah bagian kuncinya Bapak Ibu. Ditetapkan di sini. Unsur pengalaman perusahaan ya, contohnya ini seperti ini ya, contohnya ya unsur pengalaman perusahaan. Sudah ada contohnya di sini, silahkan nanti Anda modifikasi ya. Ada range-nya di sub unsur pengalaman perusahaan melaksanakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan bobot. Pekerjaan sejenisnya apa? Diisi sebagaimana isian pekerjaan sejenis yang disyaratkan pada dokumen kualifikasi. Jadi isinya pekerjaan sejenisnya ini adalah sama dengan yang di dokumen kualifikasi, jangan berbeda. Ya. Kemudian ditentukan kriterianya ya seperti ini ya. Jadi yang apa yang berbunyi di sini dituangkan di sini Bapak Ibu. Ya, dituangkan di sini. Ya, seperti itu. Oke. Tinggal kemudian nilai didapatkan kali bobot sub unsur pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis. Sama dengan nilai bobot sub unsur pengalaman pekerjaan sejenis NPS. Kedua adalah sub unsur pengalaman perusahaan pada pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada lokasi yang sama, tingkat provinsi ya. Bobotnya, nah ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, sudah ada contohnya kalau yang NLK ya, ini adalah NLK-nya ya seperti ini. Kemudian sub unsur nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dengan bobot unsur dan sekian persen dengan ketentuan nilai pekerjaan tertinggi di antara peserta pembanding untuk mendapatkan nilai peserta. Nah ini ya, jadi otomatis yang nilai paket tertinggi itu nilainya adalah nilai full ya. Contoh bobotnya seperti ini ya. Oke, nilai pengalaman perusahaan sama dengan nilai pengalaman NPS ditambah NLK ditambah NP, nilai paket tertinggi. Oke, ini adalah dari unsur pengalaman perusahaan. Yang kedua dari unsur proposal teknis. Nah, ini ditetapkan nih berapa nih. Nah, sini contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini 555 semua nih. Ya. Subunsur pemahaman atas jasa layanan. Ya, seperti ini. Subunsur kualitas dan metodologi. Ya, subunsur penyajian hasil kerja deliverable. Yang D-nya subunsur gagasan baru. Nah, E-nya adalah nilai total. Ini nilai totalnya seluruh subunsur pada unsur proposal teknis. Dan yang ketiga ini yang paling penting Bapak Ibu. Kualifikasi tenaga ahli. Ya, Anda dibayarnya adalah karena ini kualifikasi tenaga ahli. Subunsur tenaga ahli jurusan subunsur berapa persen ya. Tingkat dan jurusan pendidikan, tingkat dan jurusan peserta yang lebih besar atau sama dengan yang disyaratkan dalam KK diberi nilai maksimal. Tingkat dan atau jurusan pendidikan peserta yang berbeda atau lebih kecil dia disyaratkan diberi nilai 0. Jadi antara 100 dan 0 ya begitu. Oke. Kemudian subunsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KK dan bobot unsur. Nah, itu ditetapkan. Dukungan referensi, ya melampirkan referensi. Jadi kalau konsultan itu adalah nyawanya di referensi. Melampirkan referensi atau kontrak sebelumnya dan menghubungi penerbit referensi dengan menghubungi penerbit referensi atau kontrak sebelumnya, maka pengalaman dinilai 100 ya. Tapi kalau melampirkan referensi atau kontrak sebelumnya namun setelah diklarifikasi tidak sesuai, nilainya 0 ya gitu. Dan tidak dilengkapi referensi maka nilainya 0. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu. Kalau tidak ada referensinya atau kontrak sebelumnya, nilainya 0. Jadi ini sering ditanyakan, itu kalau nggak ada referensinya gimana? Ya, sekarang dia ngupload nggak kontrak-kontrak sebelumnya. Itu juga penggantinya referensi. Kontrak-kontrak sebelumnya itu penggantinya referensi. Ya, sekali lagi, tidak harus dengan referensi, karena di Permen PUPR 14 ini dibunyikan referensi atau kontrak sebelumnya. Referensi atau kontrak sebelumnya. Jadi tidak harus dengan referensi. Ya sepanjang dia kontrak. Tapi kalau dua-duanya nggak ada ya sudah wassalam ya.
Seperti itu. Apa yang mau dihitung ya? Seperti itu. Nah, perhitungan bulan kerja terkait tenaga ahli yang dihitung adalah lingkup pekerjaan. Kalau sesuai nilai 1 menunjang 0,75 terkait 0,5. Nah, di sini ditetapkan Bapak Ibu. Yang disebut sesuai itu seperti apa? Yang disebut menunjang seperti apa? Yang disebut terkait seperti apa? Ya. Contohnya kalau kita sedang jasa konsultan perencana, yang disebut sesuai adalah kalau dia adalah seorang ditugaskan sebagai seorang konsultan perencana. Menunjang kalau dia ditugaskan sebagai konsultan pengawas, masih menunjang. Ya, terkait dengan konstruksi. Ya, seperti itu contoh kalimatnya. Itu dari sisi lingkup pekerjaan. Kalau dari sisi posisi, sesuai itu diberikan nilai 1, tidak sesuai setengah. Posisi yang sesuai ini ditetapkan Bapak Ibu. Ditetapkan di review, ini ditetapkan. Ya, didiskusikan dengan PPK-nya. Ya, sebaiknya didiskusikan walaupun ini kewenangan Pokja. Tapi diskusikan dengan PPK-nya. Sesuai seperti apa, tidak sesuai seperti apa, posisi. Ya kalau posisi mudah ya, kalau posisi ya. Kalau jasa konsultan perencana ya sesuai ya, kalau jabatannya adalah konsultan perencana, tidak sesuai ya ke konsultan perencana. Dalam hal tenaga ahli yang diusulkan pernah menjabat ASN, maka pengalaman semasa menjabat ASN yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat diperhitungkan dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan menunjang dan posisi tidak sesuai. Kalau di ASN, dia dihitungnya menunjang dan posisinya tidak sesuai. Itu ya kalau dia ASN. Ya, perhitungan bulan kerja dikali nilai lingkup pekerjaan dikali nilai posisi sama dengan jumlah bulan kerja profesional. Dan nilai total seluruh bulan kerja profesional dibagi angka 12 sama dengan jangka waktu pengalaman kerja profesional. Ya, pengalaman kerja profesional. Jadi kalau saya seorang konsultan perencana kerja di bulan Januari sampai bulan Oktober misalnya seperti itu, berarti pengalaman kerja profesional saya adalah 10 bulan. Ya, gitu. Nah, nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional. Jadi kalau dia lebih dari sekian tahun, maka nilai 100 kurang maka nilai 50. Seperti itu ditentukan ya. Seperti itu. Subunsur status tenaga ahli yang diusulkan dengan bobot usul 5%. Berstatus sebagai tenaga ahli tetap maka nilainya sekian. Berstatus bukan tenaga ahli tetap maka nilainya sekian. Ya, ini kalau mau ditetapkan silahkan Bapak Ibu. Ya. Dia berstatus tenaga ahli tetap atau bukan. Ya, seperti ini contohnya kalau saya formasinya 10 3 5 5 dengan total 50. 10 3 5 5. Nah, seperti itu. Ya. Oke, unsur lain yang ditemukan dalam KAK ini silahkan ya, pengusahaan bahasa Inggris kalau mau dibesarkan ya. Nah, penguasaan bahasa setempat ya, penggunaan bahasa Indonesia bagi konsultan asing, aspek pengamalan, mau disaran silahkan Bapak Ibu. Oke, dan bagian F-nya ini, nah ini dijelaskan satu-satu Bapak Ibu. Ya, bobotnya masing-masing. Jadi seperti ini nih ya. Bobotnya masing-masing dijelaskan. Berapa masing-masing ini? Ya, seperti itu. Berapa bobot masing-masing berapa? Oke. Kemudian ambang batas nilai teknisnya berapa? Ya, 60 misalkan ada rumusnya ya, silakan. Kemudian ambang batas masing-masing unsur berapa? Sehingga yang dikatakan lulus adalah dia lulus ambang batas nilai teknis dan lulus pada masing-masing unsur ya penawaran teknis. Oke. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah jasa konsultan konstruksi Bapak Ibu ya. Jasa konsultan konstruksi lampirannya adalah sama dengan Excel tadi ya. Oke. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda. Kita akan lanjutkan ke jenis pengadaan yang lain yaitu pekerjaan konstruksi. Terima kasih. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.